Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga aman-aman dan sehat selalu ya. Selamat datang kembali pada kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan ke-9 kali ini. Ya, kita akan melanjutkan mempelajari tentang Room, khususnya untuk database migration ya. Jadi untuk teman-teman yang baru datang ke sini atau yang belum menyelesaikan project room-nya dari pekan ke-8, ya tolong diselesaikan dulu. Ya, saya kasih link ke playlistnya di description di bawah. Oke, kalau sudah selesai, maka kita akan lanjutkan dengan yang namanya database migration. Ya, kita pelajari konsepnya dulu. Jadi, migrasi sebuah database itu adalah proses untuk memindahkan data dari satu atau lebih database asal ya menuju satu atau lebih database tujuan dengan menggunakan layanan atau service namanya database migration. Ya. Nah, library-nya Room ini mendukung migrasi secara incremental, jadi misalkan dari versi 1 ke versi 2, versi 2 ke versi 3, versi 3 ke versi 4, dan seterusnya, dengan bantuan kelas atau sebetulnya nanti adalah anonymous interclass, ya, namanya migration, ya, untuk menyelesaikan kebutuhan ini. Ya, jadi misalkan gini, ya di tabel kita, tabel user, itu versi 1 ada field ID sama name. Di versi 2 ternyata ketambahan email, dan versi 3 ternyata ketambahan password. Nah, waktu aplikasinya diinstal pertama kali, maka dia akan menjalankan migrasi secara urut, mulai dari nomor 1, versi 1 ke versi 2, dan akhirnya versi 2 ke versi 3. Ya, kalau misalkan di aplikasinya si penggunanya itu ternyata database-nya versi 2 sudahan, maka yang dilakukan migrasinya hanya versi 2 ke versi 3 aja. Ya, itu cara kerjanya. Nah, untuk kelas migration atau anonymous inner class, kita bikin dia sebagai objek. Ya, dia mendefinisikan jalur migrasi dari versi awal ke versi tujuan. Ya, start versionnya parameter pertama dan end versionnya di parameter kedua dengan mengoverride method atau function namanya migrate. Jadi misalkan seperti ini. Ya, file migration dari 1 ke 2 kita bikinkan anonymous inner class alias objek kalau di Kotlin ya. Migration dari nomor 1 ke nomor 2 dengan override function migrate dia butuh database yang jenisnya adalah support SQLite database. Lalu kita tinggal execute SQL aja. Ya. Alter table, kemudian create table dan seterusnya. Misalkan di sini alter table user add column email formatnya teks. Nah, ini kita harus tahu tipe-tipe data apa saja yang disediakan oleh SQLite. Ya, kemudian dari contoh tadi ada migration 23. Dari versi 2 ke versi 3 ternyata nambah password. Ya, maka di sini SQL-nya adalah alter table user add column password jenisnya teks. Nah, kalau dibutuhkan kita juga bisa lompat versi. Ya, misalkan usernya ini versi yang terinstall di HP-nya itu database-nya versi pertama. Kemudian dia tidak sempat update ke versi kedua, langsung pakai update terbarunya adalah versi 3, maka kita bisa mendeskripsikan migrasi dari versi 1 menuju versi 3. Ya. SQL-nya tinggal ditumpuk aja jadi satu di function migrate. Ya, jadi migrasinya lebih cepat, bisa lompat dari 1 ke 3. Ya, daripada harus menjalankan 1 ke 2 dulu, baru 2 ke 3. Nah, terakhir, kalau kita sudah mendeskripsikan jalur migrasinya, maka waktu nge-build database-nya hanya pertama kali aja, ya, kita tambahkan add migrations, ya, migration 12, migration 23, migration 13. Ya, ini mendeskripsikan berbagai jalur migrasi database yang dimungkinkan. Baru setelah itu kita build seperti biasa. Nah, pada beberapa kasus, ya, mungkin kita tidak melakukan migrasi apapun, ya,
Dan ternyata kita putuskan ya setelah mempertimbangkan masak-masak, ternyata database-nya bisa dibersihkan gitu aja, ya tinggal di clear all record. Nah, kita nggak perlu membuat migration path sendiri sih, tapi sudah ada functionnya fallback to destructive migration. Ya, jadi kalau butuh membersihkan database-nya, tinggal panggil aja fallback to destructive migration, ya, waktu mau nge-build database room-nya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian mulai room versi 2.4.0 alpha 1, ya, kita kemarin pakai room 2.4.2 kalau tidak salah, jadi kalau mau sebetulnya bisa melakukan ini, auto migration. Ya, room ini bahkan bisa mengotomatiskan migrasinya untuk kita, selama perubahannya itu sederhana. Ya, jadi misalkan nambah kolom baru pada tabel yang ada, terus nambah tabel baru misalkan, ya, atau menghapus kolom yang sudah ada dari suatu tabel, itu kan sederhana. Nah, itu bisa melakukan auto migration. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri untuk auto migration-nya. Ya, linknya saya kasih di description di bawah. Ya, kalau dibaca-baca secara sekilas, ya sebetulnya caranya lebih mudah hanya dengan annotation sekali lagi. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan menulis path migration tadi secara manual, tapi bisa seperti ini, nomor database-nya diperbarui aja. Tapi kita harus secara spesifik ngomong ya di kelasnya room database bahwa ada auto migration dari versi berapa ke versi berapa. Ya kalau misalkan versi database yang berubah lagi, ya udah tambahkan lagi ya. Version 3, terus auto migration-nya ditambah from 1 to 2 atau from 2 to 3. Ya, dengan catatan di add database-nya sini itu harus menandakan export skemanya jadi true. Karena untuk bisa melakukan migrasi secara otomatis ya, room ini sebetulnya mengandalkan skema database. Ya, dia akan bandingkan skema database versi pertama dan versi kedua, lalu akan melakukan perubahan yang diperlukan. Nah, kalau perubahannya ternyata kompleks, misalkan ya di sini dikasih contoh, misalnya room tidak bisa mendeteksi kalau tabel atau sebuah kolom itu di-rename atau dihapus. Ya, jadi ada beberapa tag yang bisa dimanfaatkan, delete table, rename table, delete kolom, sama rename kolom. Dan kalau kasus kita cukup kompleks, ya kita pakai kelas migration yang tadi. Oke, saya akan ganti ini istilahnya jadi kelas ya. Ternyata tidak tepat menyebut dia sebagai objek, tapi ini sebenarnya kelas. Ya, kalau perubahannya ternyata kompleks ya, maka kita harus nuliskan migrate-nya secara manual. Contohnya kompleks gimana? Nah, seperti dicontohkan di sini, kita memutuskan untuk membagi satu tabel yang sudah ada jadi dua tabel. Nah, room-nya ini tidak akan bisa mendeteksi secara otomatis apakah cara splitnya ini dilakukan gimana. Ya, terutama kalau misalkan ada kolom yang namanya sama, misalkan user ID ada di dua-duanya. Ya, dan dia juga tidak bisa deteksi data mana saja yang harus dipindahkan atau ngubahnya gimana. Nah, kalau ternyata kompleks, maka kita harus implement migration class-nya secara manual. Ya, jadi itu tentang migration, kita bisa melakukan secara manual seperti ini dengan mengimplementasikan kelas migration dan mengoverride function namanya migrate, atau bisa juga melakukan auto migration ya dengan melakukan cara seperti ini tadi ya, tinggal ngasih auto migration dari nomor berapa ke nomor berapa, terus nomor versinya dinaikkan, dan jangan lupa ekspor skemanya diatur jadi true. Oke, itu konsepnya database migration. Nah, kita akan mencoba melakukan database migration. Ya, tapi sebelum itu kita akan membetulkan atau merapikan beberapa code kita. Ya,
Sebagai contoh, kemarin teman-teman mungkin terasa bahwa waktu nge-build database itu kita lakukan kopas file DB sama dengan room.database builder dalam kurung bla 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 .build, itu kita kopas kemana-mana. Ya, kalau misalkan nama database-nya berubah, maka kita harus ubah itu di mana-mana. Nah, kenapa nggak dipusatkan aja ke dalam sebuah file, ya, ke dalam file util. Oke, maka kita bikinkan package utilnya dulu. Util, utility atau util aja, enggak apa-apa, util. Kemudian bikin kelas baru, util juga. File aja, tidak perlu jadi kelas, ya. File util. Kemudian kita bikin konstanta nama database-nya, file dbName sama dengan new to do db. Kemudian file db sama dengan bla bla blanya yang kapan hari kita kopas di mana-mana, itu tinggal diganti jadi sebuah function. Ya, fun build db konteks to do, kembalikan return value-nya adalah to do database. Ini mau dijadikan apa namanya, single expression function bisa, tapi return value-nya harus to do database. Ya. Oke, mari kita buat file dbName sama dengan new to do db. Ya, pastikan ini sama persis dengan yang kemarin namanya. Oke, kita cari di builder harusnya di mana ya? Di view model tidak ada, harusnya di adapter. Bentar, di manakah kemarinnya? Nah, di sini pun ada ya build database. Tapi yang kita mau bukan yang di sini sih. Di create to do fragment tidak ada, di sini seharusnya. Nah, ini dia, temu. Nah, ini pastikan namanya sama persis ya. Kalau enggak nanti ketika kita nge-build atau mencoba aplikasi kita bakal error nanti karena nama database-nya berubah. Ya, jadi ini bisa saya copy nanti ke util. Tinggal bikin fun-nya dulu, fun build db. Kita butuh sebuah konteks sama dengan ini. Ya. Nah, ininya adalah konteks. Kemudian to do database kelas Java dan fun build-nya ini seharusnya dia mereturnkan, nah bentar ya, return value-nya adalah to do database. Jadi dibikin single expression function aja boleh. Nah, kemudian kita harus ngecek di semua view model, ya, baik di detail to do view model dan di list to do view model. Kemudian kita ganti file db-nya dengan memanggil build db yang sudah kita bikin tadi. Ya, ada di detail to do view model. Ah, ini dia. Diganti dengan build db. Sama di to do list view model yang ini, build db. Konteksnya adalah get application. Nah, berikutnya ya, untuk main activity kita akan atur supaya dia bisa memunculkan soft back button yang panah di ujung kiri atas itu ya. Kalau dibutuhkan kita akan munculkan. Oke, di main activity kita tambahkan ini private let init var navigation controller, private let init var nav controller, jenisnya adalah nav controller. Ya, kemudian kita find nav controller di sini.
sama dengan find nav controller, dari navigation. View-nya adalah this, dan dari ID fragment host. Ya, ini ya. Berikutnya kita lakukan ini navigation UI, setup action bar with nav controller, lalu lakukan ini ya. Navigation UI dot setup action bar with nav controller. Activity-nya adalah ini, dengan controllernya adalah nav controller. Berikutnya kita override function on support navigate up-nya. On support navigation up, ya, return-nya bukan lagi super, tapi navigate up. Atau bisa juga dari nav controller langsung ya, nav controller dot navigate up. Bisa juga. Oke, itu beberapa penyesuaian yang kita lakukan ya untuk merapikan code-nya untuk nge-build database. Kemudian kita ngasih soft back button ya. Sekarang kita akan ubah sedikit layout-nya. Ya, kita akan menambahkan priority sekarang. Ya, priority-nya bisa dipilih high, medium, atau low. Nah, maka kita buka layout-nya fragment create to do. Ya, di sini. Di bawahnya node, sekarang kita tambahkan priority. Oke, nah, maka ini kita tambahkan dulu priority. Add to do-nya kan saya biarkan di sana dulu, nanti kita ubah constraint-nya. Ya, karena constraint-nya kan pasti berubah nih. Ya, itu kayaknya 16. Priority. Nah, kemudian untuk radio button, tentunya kita butuh radio group ya. Constraint-kan sana dan ke sini. Oke, saya tidak kasih batasan atas, kemudian baru di dalamnya dikasih 3 buah radio button. Ya, dan diberi nama atau di ID ya, radio group priority, terus ini radio high, medium, sama low. Ini diberi ID dulu, radio group priority. Kemudian ini adalah teksnya adalah high. Saya bikin high, medium, low gitu aja ya, nggak usah pakai priority. Radio high. Yang ini adalah medium. Dan yang bawahnya adalah low. Dengan namanya atau ID-nya adalah radio low. Nah, baru constraint-nya enaknya dipindah mana ya? Oke, di sini tidak ditunjukkan. Kita pindah ke sini aja. Ya, biarkan tetap di kanan, tidak masalah. Atau kalau mau, si radio group-nya ini karena tempatnya cukup, bisa diatur ke kanan. Ya, kalau saya tidak salah ingat ada orientation. Nah, ini dia. Orientation-nya saya bikin horizontal aja. Nah, jadi tidak makan tempat terlalu banyak. Oke, saya rasa cukup untuk layout-nya. Nah, kemudian radio button ini punya
properti atau atribut namanya tag. Ya, kita bisa atur tag ini sebagai nilai. Ya, jadi misalkan radio high itu kita kasih tag 3, radio medium kita kasih tag 2, radio low kita kasih tag 1. Ya, kita akan gunakan tag ini untuk menentukan prioritas dari sebuah to-do. Semakin tinggi angkanya berarti semakin tinggi prioritasnya. Nah, maka carilah properti atau atribut namanya tag. Untuk high kasih 3, untuk medium kasih 2, dan untuk low kasih 1. Berikutnya, kita akan bikin defaultnya itu di high. Ya, jadi kita bikin ceknya untuk radio high, ini adalah true. Cek, bikin jadi true. Lalu untuk header, ya, ini tadinya tulisannya new to do, dan kita tidak melakukan apapun. Tapi sekarang tolong dikasih ID. Ya, misalkan teks judul to do. Ya, ini akan kita gunakan nanti. Ya, jadi judulnya bisa berubah di ketika kita butuhkan. Maka ini kasih ID teks judul. Saya bikin teks judul gitu aja. Rasanya belum terpakai. Nah, langkah berikutnya kita akan coba menambahkan sebuah fragmen baru ya untuk mengubah sebuah datanya to do. Ya, kalau teman-teman ingat kemarin tampilannya kan ada icon pensil ya di ujung kanan. Ya, bukan di ujung sih, tapi sebelah kanan ya. Nah, kita akan bikin fragmennya untuk bisa ngedit. Oke, maka mari kita bikin fragmen baru di view, new, fragment, blank. Kemudian kasih nama edit to do fragment. Ya, lalu di create. Nah, tapi karena layoutnya ini sama persis dengan layoutnya create to do fragment, maka kita gunakan ulang saja layoutnya, ya, sehingga untuk layout fragment edit to do itu dihapus saja, tidak masalah. Ya, jadi mumpung ada di sini, saya akan bersihkan sekalian, ya, seperti biasanya. Ini on create harusnya tidak butuh, on create view tetap butuh, companion objeknya butuh. Nah, layoutnya yang kita ganti. Ya, kita tidak pakai fragment edit to do, tapi pakai fragment create to do. Ya, dan fragment layoutnya kayaknya belum. Oke, Gradle saya belum selesai. Jadi layoutnya tidak ada di sini Mas Ian. Ya, mestinya ada fragment underscore edit underscore to do, belum keluar. Ya, sambil nunggu. Ya, sambil menunggu kita hapus semuanya, kemudian on view created-nya juga di override seperti biasa. Override fun on view. Oke, belum selesai ternyata Gradle saya. Nah, sudah on view created. Ya, seperti yang saya katakan tadi, fragment edit to do bisa dihapus. Refactor, kemudian save delete. Ya, delete the fragment edit to do, yes. Karena dia tidak dipakai. Nah, berikutnya kita harus memperbarui navigation graph ya, karena ini adalah sebuah destinasi baru dari to-do list fragment. Maka navigasinya silakan diperbarui. Ya, tambahkan
path baru, yaitu edit to do fragment. Ya, sayangnya previewnya unavailable sih, karena si apa namanya, layoutnya sudah kita hapus. Nah, kemudian actionnya diganti nama action edit to do. Ya, ini namanya terlalu panjang, action edit to do. Atau sini action edit to do fragments, nggak masalah lah. Ya, proper fade in fade out animation, oke. Fade in, ini fade out. Oke, koneksinya sudah, kemudian kita tambah argumen. Ya, argumennya dikasih UUID dalam bentuk integer. Ya, kita akan gunakan dia untuk ngeload sebuah to-do yang sesuai ya dengan UUID-nya. Jadi di sini tambahkan argumen namanya UUID. Jenisnya spesifikan aja dia adalah integer. Kemudian kita harus rebuild project sebentar seharusnya, tapi nanti aja deh. Ya, apalagi kalau rebuildnya makan waktu lama, nanti aja. Ya, kita akan panggil action navigation ini dari adapter, maka bukalah to-do list adapter. Ya, to-do list adapter dibuka. Kemudian kita akan nambahkan listener-nya untuk image edit. Ya, set on click listener, kita panggil action-nya. Kemudian cek task-nya itu kemarin harusnya sudah ya, if true, if is check sama dengan true. Nah, yang ini maka adapter on click to do ya, ini sudah. Tinggal nambahkan yang ini. Nah, karena holder view-nya ternyata terpakai beberapa kali, saya pakai with aja deh. Holder.view. Lalu ini masukkan ke dalam. Ya, lalu saya akan tambahkan listener-nya untuk kemarin saya kasih nama apa ya itu? Di layout to do item. Ya. Kemarin teman-teman ingat ini adalah image button, ternyata belum diberi nama. Mari kita beri nama, karena dia sebetulnya adalah button, kasih nama button aja, button edit. Ya, kemudian di adapter kita refer button edit dot set on click listener seperti biasa. Isinya apa? Kita bikin actionnya, ya, tapi yang arahnya ke edit to do dengan memasingkan posisi apa UUID dari to do list yang sekarang, lalu tinggal navigate seperti biasa. Oke, nah to-do list position ini ternyata terpakai beberapa kali, maka saya akan bikin dia sebagai variabel aja. File to do sama dengan to-do list index ke position. Lalu ini saya perbarui supaya cuman refernya sekali aja ya, to do, bukan to do yang itu. To do, ya yang variabel. Nah, ini file action sama dengan to do list fragment directions dot action edit to do. Ya, kemudian pasingkan UUID-nya si to do-nya, to do.uuid. Baru kita panggil navigate si action-nya.
Nah, berikutnya di detail to do view model itu ternyata tidak ada live data kemarin, ingat ya. Ya, mari kita buka detail to do view model. Nah, tidak ada live data sama sekali di sini. Kita akan tambahkan karena dia akan digunakan oleh edit to do fragment. Ya, kalau kita ngedit, kita kan harus dapatkan data nih. Nah, maka kita butuh live data sekarang. Ya, tambahkan aja file, dibikin private ya, oh enggak. File to do ld sama dengan mutable live data yang jenisnya adalah to do. Berikutnya kita harus tambahkan sebuah function fetch ya dengan UUID tertentu. Ya, kemudian kita bikin job dengan launch, dapatkan database-nya dulu, terus panggil DAO dan kita sudah menyiapkan sebuah method ya select to do dengan UUID tertentu. Oke, bikinkan saya taruh sini fun fetch dengan UUID tertentu. Terus kita launch file db sama dengan build db, konteksnya adalah get application. Ya, lalu kita atur live datanya to do live data dot value sama dengan db dot to do dao dot select to do ya. Android Studio-nya pintar juga. Method yang mau kita pakai ditaruh paling atas terus dari kemarin ya. Oke, select to do dalam kurung UUID. Nah, langkah berikutnya tentunya fetch ini harus dipanggil. Ya. Nah, edit to do fragment ini membutuhkan view model yang sama persis dengan create to do fragment. Ya, maka bukalah edit to do fragment sekarang. Ya, kemudian bikin variabel let init seperti biasa, ya, view model, tapi jenisnya adalah detail to do view model. Ya, ini kayaknya salah ketik ini, harusnya bukan create to do. Ya, oh iya benar kok, benar, sama-sama dengan create to do. Ya, jadi ini boleh dikopas saja kalau teman-teman kebetulan buka create to do fragmentnya. Ya, private let init view model sama dengan detail to do view model. Kemudian di on view created kita ambil seperti biasa. Saya akan kopas saja dari sini. Nah, ini. Ya, saya kopas dari create to do fragment karena sama persis isinya. Nah, berikutnya diingat ya bahwa fragment ini layoutnya itu sama persis dengan create to do. Makanya title-nya tadi kita kasih ID supaya kita bisa ganti teksnya yang tadinya new to do sekarang berubah jadi edit to do. Ya, dan tombol add-nya itu kita ganti menjadi save changes. Ya, jadi dari sini kita panggil teks judul, teksnya diganti edit to do, lalu button add-nya, ya walaupun ID-nya button add, tapi kita manfaatkan aja menjadi save changes. Nah, langkah berikutnya kita butuh load datanya, ya jadi kita ambil dulu UUID-nya dari argumennya, ya argumennya si edit to do fragment, diambil UUID-nya, lalu kita fetch ke view model, dan terakhir tentunya harus di observe view model seperti biasa. Ya, saya taruh di sini ya, di bawahnya view model supaya berdekatan. File UUID sama dengan edit to do fragment arguments dot from bundle require arguments.
Terus panggil aja UUID, lalu view model kita fetch dengan UUID tersebut. Lalu terakhir kita panggil observe view model. Function ini belum ada. Ya, maka kita create function aja di bawah. Observe view modelnya, ya tinggal observe saja si to do LD. Ya. Kita akan load data to-do-nya ke edit text, title, sama notes. Oke, view model dot to do LD dot observe view model observer, view life cycle, ternyata view life cycle owner, kemudian lambdanya kita pindahkan keluar ya, jadi nggak perlu bikin observer di dalam, ini bisa dipindah keluar. Kemarin nama itunya apa ya? Bukan yang ini. Create to do ini namanya adalah edit title sama edit notes. Oke. Edit title kita mau tidak mau harus pakai set text. Ya, harus menggunakan set text karena dia adalah sebuah edit text. It dot title. Kemudian ada edit notes, set text, it dot notes. Ya, observasinya seperti ini. Oke, mari kita tes terlebih dahulu ya, untuk menguji apakah edit layout kita ini jalan enggak, edit fragmentnya. Oke, device manager, ya saya lupa melakukan cold boot, ya, sambil ditunggu aja ya. Mungkin ada baiknya saya bikin emulator baru nih kayaknya, karena emulator saya yang ini sudah rewel ya. Dia tidak mau di-run, kalau di-run langsung ke kill, harus di cold boot. Oke, jadi saya rasa saya akan skip videonya aja sampai emulator saya siap dan aplikasi saya sudah diinstal, baru nanti kita coba bareng ya. Oke, tadi saya ternyata lupa ganti satu hal ya di main activity. Ya, code-nya untuk nav controller ini kurang pas ya yang di slide. Tadi bunyinya begini. Ya, tadi bunyinya navigation.find nav controller. Ya, ternyata ini sudah berubah. Oke, saya kopas dari slide aja deh. Ya, saya baru nyadar kalau dulu waktu kita bicara navigation, caranya bikin nav controller adalah seperti ini. Ya, sementara slide yang ini kebetulan belum diperbarui. Ini masih pakai Android Studio yang Arctic Fox. Ya, caranya ternyata berubah. Ya, jadi untuk nav controller code-nya berubah ya seperti ini. Support fragment manager .find fragment by ID, terus nama fragment hostnya apa, di case jadi nav host fragment, baru .nav controller. Ya, baru kemudian teman-teman akan dapatkan hasil seperti ini. Ya, ini kita lupa ganti judul fragmentnya, ya sudahlah, biarkan aja. Misalkan yang pertama ini akan saya ganti karena itu asal-asalan ngetik. Ya, edit to do. Oke, edit to do-nya adalah belajar ANMP. Note-nya saya kasih Note-nya room database migration misalkan. Belajar ANMP week 9 ya. Nah, tombolnya berubah jadi save changes. Kalau ini di save, ya kalau diklik tombol save changes, tidak ada yang terjadi sih.
Oke, saya balik ke ya. Oke, cukup jauh sudah. Ya, data loaded in edit fragment. Oh, save changes-nya ternyata ditaruh bawah ya sudahlah, nggak masalah. Ya, tapi tombol save changes-nya belum berfungsi. Ya, walaupun back-nya sudah berfungsi, edit-nya belum. Ya, lebih tepatnya save changes-nya sih. Karena kalau teman-teman lihat misalkan di edit to do fragment, ya, yang ngeload ini ya memang belum disimpan, ya kan? Makanya dia tidak berfungsi apa-apa. Nah, kita akan perbarui ya di bagian modelnya sekarang. Untuk to do model kita harus mengubah ya, to do modelnya harus diubah untuk menyediakan priority. Ya, masalah save changes-nya nanti dulu. Ya, jadi kita harus mengubah dulu si to do modelnya untuk menyediakan field untuk priority. Maka di model.kt ya kita akan tambahkan satu kolom info yaitu priority. Oke, saya tambahkan di sini. Saya turunkan aja ke sana supaya oh bukan di situ sih, harusnya di sini. Ya, keliru nurunkan kurungnya. Var priority kita bikin integer saja dan kolom infonya name adalah priority. Nah, ini var priority integer, kolom infonya, name-nya adalah priority. Lalu DAO-nya perlu kita perbarui, ya, user bisa mengubah to-do-nya setelah dibikin, maka di DAO-nya kita tambahkan update query. Ya, pekan lalu kita sudah wondering nih, loh caranya ngupdate gimana? Nah, ternyata menggunakan query namanya, ya, menggunakan annotation lebih tepatnya ya, menggunakan annotation query, isinya update biasa. Update to do set title sama dengan argumen title, node sama dengan argumen nodes, priority sama dengan argumen priority, where UUID sama dengan argumen UUID. Oke, pindah ke DAO kalau gitu, to do DAO. Lalu saya taruh sini aja ya. Saya bikin suspend fund-nya dulu. Suspend fund update dalam kurung. Di sini diurutkan berdasarkan itu si title, nodes, priority, ID. Kalau mau dibalik silakan. Ya, misalkan saya bikin ID-nya di depan dulu. Lalu ada title, nodes, dan priority integer. Baru di atasnya saya kasih annotation query, update to do, set title sama dengan titik 2 title, nodes sama dengan, sorry, hapus titik 2 nodes, priority sama dengan titik 2 priority, where UUID sama dengan titik 2 ID. Ya, query-nya normal ya di sini. Update to do, set title sama dengan title, bla bla bla. Nah, berikutnya karena ada perubahan nih ya di dalam database kita strukturnya di tabel to do, maka kita perlu melakukan migration. Ya, yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan policy migration-nya dalam bentuk method nanti. Kemudian kita tambahkan versi database-nya satu, berarti ini melakukan 3 hal. Sini kok tulis 2 ya. Yang ketiga, kita tambahkan migration policy-nya itu ke database builder.
Oke, untuk migration policy kita tambahkan di util aja. Ya, jadi buka lagi utilnya, util sini. Lalu bikinkan sebuah file, ya terus kita kasih konvensi penamaan aja ya. Migration underscore dari versi berapa underscore ke versi berapa. Jadi ya seperti ini, file migration underscore 1 underscore 2 sama dengan objek dari migration, versi lamanya 1, versi barunya 2, terus kita harus override fun migrate, dan kita execute SQL. Ya, alter table to do, add column priority integer default 3, not null. Oke, file migration underscore 1 underscore 2 sama dengan objek dari migration dari versi 1 ke versi 2. Kemudian kita implement aja, implement members migrate ya biar nggak perlu ngetik signature-nya. Nah, di sini database.exec SQL alter table to do add column apa tadi? Add column priority integer default 3 not null. Ya, jadi kita ngubah tabel to do, nambahkan kolom priority yang jenisnya integer, kita kasih nilai defaultnya 3 alias high priority, dan dia tidak boleh null. Kemudian di to-do database, ya kita perlu naikkan angka versinya dengan 1. Ya, jadi kalau skema database-nya berubah, versi database-nya harus dinaikkan 1. Ya, di to-do database, nomor versinya naikkan jadi 2. Kemudian waktu nge-build database, kita harus tambahkan migration-nya tadi ya. Migration policy-nya ditambahkan. Jadi di sini, sebelum di-build, ya kita add migrations dulu. Ya, dengan mendefinisikan yang tadi migration underscore 1 underscore 2-nya. Ya, policy kita ada di sana. Kalau ada lebih dari 1 gimana? Tinggal nambah koma di belakang ya. Dan di util kt kita juga perlu melakukan hal yang sama. Ya, ketika nge-build database, kita harus add migration-nya juga. Ya, balik lagi util kt. Kemudian di sini, mari kita change dengan add migration. Migration 1.2. Ya, mungkin ini sama dengannya saya turunkan ke bawah aja deh. Seperti ini. Nah, gini aja ya, biar lebih enak terbaca. Terus ini saya masukkan untuk menandakan bahwa ini masih satu ekspresi yang sama. Ya, jadi tiap kali melakukan migration, teman-teman perlu ingat, definisikan policy migration-nya di sini. Nah, berikutnya kita perlu betulkan sedikit di bagian create sama edit to do. Ya, bagian create-nya dulu, karena sekarang dia nambah priority, harusnya di create to do fragment, nah ini ada yang error. Ya, untuk button add-nya ada yang error, karena sekarang dia minta priority, ya sudah, tambahkan aja. Ya, kita ambil dulu radio button-nya, ya, mengambil dulu dari cek radio button ID. Oke, mari kita letakkan di sini dulu ya. Var radio sama dengan
radio group priority. Nah, cuman di sini nggak bisa mendapatkan yang dipilih itu yang mana. Ya, nggak ada functionnya. Kalau misalkan kita pilih get, sayangnya tidak ada get selected radio button, nggak ada. Ya, yang ada adalah check radio button ID. Nah, kalau kita hanya punya ID-nya, maka mau tidak mau harus menggunakan find view by ID. Ya. Oke, jadi sebelum ngetikkan itu, kita harus pinjem view. Di dalamnya kelas fragment itu ada field view, lalu tinggal find view by ID, jenisnya adalah radio button. Yang dicari apa? Nah, yang tadi, radio group priority dot check radio button ID. Ya, ini akan mendapatkan radio button yang dipilih. Kemudian kita ambil tag-nya. Nah, tag-nya itu sendiri any. Ya, jadi kita harus convert, sayangnya tidak ada to integer di sini. Ya, yang ada to integer itu hanya di to string, ya, hanya string yang punya itu. Nah, kalau pakai s gimana? Ya, ternyata bisa. Kalau kita convert menjadi integer, radio tag as integer, dia ternyata jadi integer. Ya, atau kalau mau di to string dulu, terus di to integer, boleh juga, sama aja. Nah, sekarang di edit to do. Ya, di edit to do, karena ada radio buttonnya, maka sekarang kita harus pilih priority-nya yang mana. Kalau 1, maka radio low yang di is-check-nya true. Kalau 2, medium. Selain itu, kita anggap high. Ya, karena default-nya tadi kan 3. Ya, maka di sini kita pilih pakai when aja paling gampang. When it dot priority, kalau 1, maka radio low dot is check-nya yang true. Kalau 2, radio medium. Sisanya radio high. Nah, untuk menyimpan perubahannya sekarang, ya, tadi save changes-nya tombolnya kan belum jalan. Kita masuk ke detail to do view model, terus menambahkan function update, ya, menambahkan function update, kemudian kita bikin job baru dengan tinggal manggil title apa, manggil DAO-nya, terus panggil function update-nya. Nanti di listener-nya button create to do, kita tinggal dapatkan semuanya, terus panggil metodenya update. Oke, kita kerjakan ini dulu ya. Jadi balik ke detail to do view model, kita harus bikin fun update sekarang. Ya, saya taruh ID-nya di depan lagi, ya, ID terus title, kemudian ada notes dan ada priority integer. Ya, sama ini kita bikinkan job baru, file db sama dengan build db, get application, dan terakhir kita panggil metodenya update dari to-do-DAO-nya. db.to-do-DAO. Nah, kali ini dia agak nggak pinter ya. Update-nya ditaruh rada bawah. Update ID, title,
notes, dan priority. Ini kok berubah jadi IND, ID ya? Oke, ini perubahannya di detail to-do view model. Kemudian balik ke edit to-do fragment. Ya, di on view created kita tinggal bikin listenernya untuk button namanya button add tadi. Ya, set on click listener seperti biasa. Lalu kita dapatkan dulu hasilnya ya. Khusus radio button kita lakukan sama kayak tadi, file radio sama dengan bla bla bla, cek radio button ID, kemudian tinggal dipanggil method update-nya dari view model. Oke, kita ambil dulu radio button yang dipilih ya. View di sini ada view sih, jadi kalau mau bisa dipakai. Nah itu ya, view find view by ID yang jenisnya adalah radio button dari radio group priority check radio button ID. Kemudian view modelnya kita panggil method update dengan ID-nya dapat dari mana? Saya turunkan ke bawah biar bacanya enak. Ya, ID-nya kita dapat dari UUID. Ya, di sini sudah didapatkan. Kemudian yang kedua adalah title, itu dari edit title.text.toString. Yang ketiga itu dari edit notes.text.toString. Dan yang terakhir priority-nya adalah radio.text as integer. Terakhir di sini tinggal kita toast. Konteksnya adalah view.context, to do updated, lalu durasinya cukup short aja, dan terakhir jangan lupa di show. Oke, terakhir ya, sebelum kita nyoba, kita akan betulkan urutan prioritasnya pada recycler view-nya, karena sekarang urutannya acak-acakan ya. Dia akan urut hanya berdasarkan UUID. Ya, sementara itu kalau di to-do list biasanya kita kan mau prioritas tertinggi yang paling atas, ya kan? Nah, maka untuk select-nya tinggal dikasih order by, beres ya. Select all to-do-nya tinggal diganti, select bintang from to-do, order by priority descending. Oke, di to-do DAO. Nah, select all to-do-nya tinggal ditambahkan order by priority descending. Ya, berikutnya kita akan tampilkan ya ini ada tampilan prioritasnya ya. Prioritasnya ditampilkan kalau mau di layoutnya ini boleh dimodif sedikit ya. Bisa dimodif sedikit. Di sini sederhana aja sih. Ya, sederhana aja. Nomor prioritasnya ditaruh paling belakang. Ya, kita tiru seperti itu aja kayaknya ya. Kita tiru saja. Oke. Berarti di to-do list adapter. Nah, to-do list check task.text-nya ini kita tambahkan aja dengan priority. Ya, ditambahkan dengan priority, saya coba tambahkan di depan sendiri ya. Maka ini saya update dengan tanda kutip dulu, karena saya butuh melakukan dolar-dolarnya.
Ya, pakai string literal, atau kalau bingung ya teman-teman pakai string concat aja ya. Terus di sini saya akan pakai when langsung di dalam. To do dot priority. When itu pakai kurung, sorry, kurung kurung buka, kurung tutup. Ya, when to do dot priority. Ya, ini kalau membingungkan mungkin teksnya ditaruh luar aja ya. Oke, saya taruh luar aja deh supaya eh, format stringnya tidak acak-acakan. Ya, file priority sama dengan when to do dot priority. Kalau satu maka low, dua maka medium, else ya, tiga saya perlakukan sebagai else, dia high. Nah, baru di sini adalah priority. Kemudian saya akan update dengan kurung siku. High-nya saya kasih huruf besar semua ya, untuk menandakan bahwa dia penting. Medium sama low-nya saya biarkan aja. Oke, rasanya itu aja perubahan yang diperlukan untuk bisa menampilkan prioritasnya. Mari kita tes. Ya, harapannya adalah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, buatkan multiple to do with different priority. Kita lihat dulu ya, ini database yang lama yang tidak ada prioritasnya. Sekarang dengan menambahkan priority, apakah dia akan muncul? Sorry, saya salah. Salah. Build-nya saya batalkan dulu. Ya, harusnya gini. Ya, kurung siku baru dollar priority, jangan dolar terus kurung siku priority. Ya, tidak jadi apa-apa nanti. Ya, makanya prioritinya kok abu-abu tadi. Mestinya kan ini dipakai di sini. Ya, harapannya nanti ketika aplikasi kita dijalankan, akan muncul prioritasnya di paling depan, karena ada migrasi database yang berlangsung. Nah, ini dia ya. Hai, FSD, FDSS, apalah itu ya. Saya kan ganti ini, edit, ya, bla 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 bla, priority high, medium, low. Oke, saya mau ganti dia menjadi belajar ANMP. Ya, terus notes-nya adalah, oke, ternyata nggak bisa di-delete. Week 9 itu adalah room migration database migration. Ya, kalau saya klik save changes, error. Nah, apakah yang terjadi? String cannot be cast to integer. Oke, ternyata tag itu hasilnya adalah sebuah string, ya, radio.tag. Walaupun tadi tulisannya any padahal, ya, ini ternyata adalah sebuah string, maka ya sudah. Adalah ngikutin aja to string dot to integer. Ya, tadi ketemu lagi di radio dot to string itu di mana ya? Di detail harusnya. Oh, detail bukan. Di to do tidak ada. Di to do bukan. Oke, saya lupa tadi. Ah, ini dia. Ya, di create to do fragment ternyata ini harus di to string terus baru to integer. Ya, kita run lagi ya setelah mengganti radio.tag-nya. Tadi ternyata tidak bisa di as integer, ya, tidak sesederhana itu ternyata. Tapi harus dijadikan string dulu, baru ke integer.
Oke, saya ganti lagi belajar NMP. Big 9 Room Database Migration. Save changes to do updated, dan saya lupa nutup ini ya, lupa manggil navigation find nav controller pop backstack. Ya, jadi setelah ini saya kelupaan ini, harusnya di slide ada tadi. Sebentar. Oh, slide-nya kelupaan juga. Oke, nanti saya tambahkan ya. Jadi kalau sudah selesai, kembalikan aja ke sana. Oke, tapi saya akan coba kembali dulu. Nah, di sini dia sudah berubah jadi belajar NMP. Ya, sambil saya run ulang untuk mencoba menambahkan to-do baru. Oke, installing. Saya tambahkan to-do baru ya. New to-do, misalkan jalan-jalan. Notes-nya nanti diskusi dulu di WAG. Ini priority-nya low pasti. Add to do, ya high high low. Kemudian makan ini saya ganti medium. Ya, urutannya jadi high medium low. Nah, kalau jalan-jalannya saya ganti menjadi high, maka dia naik ke atas. Saya ganti lagi jadi low. Harusnya turun. Nah, karena sekarang urut berdasarkan prioritas. Oke, saya rasa itu ya perubahan untuk aplikasi kita ya, aplikasi to-do yang sederhana menggunakan database internal ya, dengan bantuan Room. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman nih ya, dan khususnya untuk mahasiswa Ubaya, ini akan jadi PR yang perlu dikumpulkan. Ya, untuk yang lain kerjakan secara mandiri aja. Nah, tugas kalian adalah menambahkan atau mengubah tabel to-do-nya dengan menambahkan field baru nih. Ya, field baru ini adalah is done, jenisnya integer, defaultnya 0, dan dia tidak null. Tiap kali user mencentang task tersebut, ya, nah to-do-nya itu diupdate is done-nya dari 0 menjadi 1. Kalau sekarang kan kita delete. Ya, jadi misalkan low jalan-jalan ini sudah selesai. Kalau saya centang, dia hilang langsung. Ya, dan di database kemarin di app inspection, oh sudah ada di bawah. Kemudian select proses, nah ini loadingnya agak lama ya ini. Ya, loadingnya rada lama sambil nunggu. Ya, sekarang tiap kali user mencentang sebuah tugas, sebuah to-do, itu isdannya diupdate dari 0 sampai 1. Dan to-do-nya harus tetap ada di database. Ya, dan yang ditampilkan di sini tentu saja adalah hanya to-do yang sudah yang belum dicentang alias isdannya sama dengan 0. Ya, tapi di database itu harus masih ada. Ya, seperti sekarang list saya hanya ada 2, belajar NMP sama makan. Ya, belajar ANMP-nya sudah selesai nih, ya. Sudah selesai, nanti habis gini latihan. Kalau ini saya centang, ya, maka di sini harus di-refresh. Oh, atau saya bikin live update aja deh. Ya, live update dan to-do saya hilang. Ya, kalau saya mau nambahkan kerjakan PR ANMP. Ya, dan prioritasnya tinggi ya, agak kecil ya di sini ya. Ya, kalau misalkan sudah selesai, saya centang lagi di sini. Nah, di database itu tidak boleh hilang, tapi isdannya itu harus ditandai 1. Dan yang muncul di sini itu hanya yang isdannya itu sama dengan 0.
terkait bug-nya yang kemarin abaikan aja, nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman ingat waktu kita nyentang ini, yang di bawahnya juga otomatis kecentang, itu abaikan aja. Toh kita sudah membatasi kalau nilai centangnya itu true baru dihapus. Atau sekarang berarti harus diganti isdannya jadi 0 menuju 1. Ya, dan ada pertanyaan khusus, kenapa isdannya itu integer dan bukannya boolean? Ya, untuk teman-teman Ubaya, silakan jawab dengan menambahkan komen ya pada baris tempat teman-teman melakukan perubahan di tabelnya. Ya, jadi misalkan ada modifikasi di sini terkait dengan is dan field-nya itu, terus kasih komen di sebelahnya, kenapa kok ini integer? Karena apa misalnya? Ya, silakan pikirkan sendiri terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk teman-teman Ubaya, ini silakan di-commit dan di-push ke GitHub. Jangan lupa reponya dibikin public, submit URL-nya ke ULS. Untuk tenggat waktunya atau deadline, due date, itu adalah pekan depan. Ya, silakan dilihat sendiri untuk deadline-nya di ULS. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini. Ya, jadi kita sudah mempelajari room bagian kedua, lebih khususnya adalah database migration. Ya, jadi kita bisa melakukan migrasi database dengan mudah dengan mendeskripsikan kebijakan migrasinya, ya migration policy-nya seperti apa, atau bahkan kalau diperlukan bisa juga menggunakan yang auto. Ya, nanti teman-teman coba eksperimen sendiri kalau yang sekarang ini diubah ke auto gimana. Kalau ada pertanyaan seperti biasa jangan sungkan-sungkan, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat seperti biasanya. Untuk yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir. Ya, pekan depan kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Ya, sampai sini dulu. Ketemu lagi pekan depan. Tetap aman, tetap sehat semuanya. Oke, sampai jumpa lagi.